Hello everyone, welcome to my YouTube channel BBRI Bank Rakyat Indonesia. Time frame-nya 4 jam ya. So di sini expected bahwa kalau tipe chartnya seperti ini sih, sepertinya melihat tipe chart yang model seperti ini. Oh, ini saya sudah ada analisanya yang dulu. Fasenya adalah bullish korektif. Nah, ini fase yang asik untuk diikuti ya. Saya pernah membahas di BRI mungkin cukup lama. Nanti akan coba kita lihat link videonya, kalau ada nanti akan saya sampaikan di bawah ya untuk link videonya BBRI. Ini adalah fase bullish korektif yang artinya adalah kenaikan. Nah, kenaikan. Kalau sudah bicara tentang bullish korektif, walaupun dia korektif tapi kalau bullish berarti naik gitu. Nah, kita lihat dari sini. 1 2 3 ya. Oke, sampai di sini harga turun. 1 2 3. Hanya sampai 3 swing. Nah, question is, ini akan jadi 3 atau akan jadi 5 gitu. Nah, sekarang kita bahas yang fase yang ini. Oke. Namun sebelum dibahas, teman-teman, apabila ada pertanyaan silakan sampaikan ke WhatsApp number saya yang di sini 0859 1069 1932. Ini adalah WhatsApp number, teman-teman bisa bertanya tentang saham-saham yang ingin dibahas, kemudian atau teman-teman ingin mengadakan satu atau melakukan kerjasama, saya sangat berterima kasih sekali. Tidak mau. Tidak mau dia. Jadi kalau ingin mengadakan kerjasama dipersilakan. Tidak mau aneh. Oke, kita akan membahas tentang fase yang ini. Sekali lagi, ini WhatsApp number. Apabila teman-teman ada pertanyaan, dipersilakan sampaikan ke WhatsApp number saya atau bisa lewat komentar yang ada di bawah. Oke. Dan kita coba nanti balas satu persatu untuk semua komentar yang masuk. Nah, ini menjadi satu area invalidation level yang terdekat ya. Yang artinya adalah invalidation level ini adalah area cut loss. Jelas area cut loss. SL-nya ada di bawah ini 3560 ya. So, kita akan membaca terlebih dahulu apakah ini area yang sudah pas untuk belum. Jadi technical Bank Rakyat BRI masih akan bisa naik lagi ya. Ini juga Bollinger masih menunjukkan ke atas, potensi up sama seirama dengan yang ada di atasnya, yang menunjukkan bahwa potensi kenaikan masih cukup tinggi terjadi di Bank Rakyat Indonesia. Kalaupun turun dia saya expected dia hanya akan turun sampai di kisaran ini, kemudian melanjutkan kenaikan hingga break ke level 5000 ya, break ke level 5000 ini 4900. Ini kalau 3 swing. Kalau tembus lebih lagi maka dia akan sampai di ini 5500. Ini wave 3 nya dia. Maka fasenya tadi adalah bullish korektif tapi fase 335 panjang 1 2 3 4 5. Ini bisa lebih tinggi daripada 5500 ya. Ini adalah fasenya. Kemudian ME masih berada di atas, di bawah price. Bollinger juga middle juga masih berada di bawah price, sehingga masih safe lah untuk melakukan satu opsi buy. Belum bisa buy, kenapa? Karena tidak ada bullish engulf di harga ini.
ya. Ini kita tidak temukan semacam ini ya, ini kemudian ini tidak ada di harga itu. Nah ini belum kita temukan di rentang harga ini, belum kita temukan, sehingga kita masih menunggu hingga adanya bule senggal seperti ini, baru nanti di BBRI bisa opsi untuk buy. Oke. Nah, kalau menghitung zona buy, support. Kita ambil di sini aja. Wah, jauh nih. Selisihnya lumayan jauh dengan selisihnya jauh tadi. Ya. Ini adalah zona buy di 4.300 dan 4.040. Ada dua zona, 1 dan 2. Dia bisa turun di harga ini, semakin turun kemudian naik untuk break dari harga itu tadi. Nah, ini adalah plannya untuk plan untuk BBRI ke depan. Jadi belum bisa buy karena memang belum ada bule senggal di harga yang sekarang. Kecuali kalau di harga sekarang sudah ada bule senggal, mungkin bisa kita lakukan opsi untuk buy, tapi karena bule senggal masih belum nampak di harga ini, belum ada view bagi kita untuk melakukan satu opsi buy di Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Oke. Dan juga 5 perbankan besar ini sepertinya juga zona merah semua gitu. BBCA, BMRI, BBNI dan BBTN semuanya dalam zona merah semua. Sepertinya kompak ini. Zona bank dimerahkan untuk hari ini ya. Setelah sampai peaknya di 4860 kisaran itu, sekarang terjun ke 45. Memang lumayan sih, 300 rupiah, sekitar hampir 10% penurunan. Tapi tetap bahwa kita melihat zonasi yang ada. Sekali lagi perlu diperhatikan adalah invalidation levelnya di harga ini ya, 3.540. Memang agak jauh sih invalidation level dengan harga zonanya. Dia punya zonasi buy ini agak jauh memang, tapi ya setidaknya dengan ada zonasi, adanya zonasi dan juga adanya invalidation level ini, bisa kita ketahui di mana letak yang pas untuk kita menentukan area buy dan area cut loss gitu. Ini kita tarik ke sini, maka kita akan dapatkan di kisarannya adalah ini ya. Oke. Ini adalah zonasi yang saya sampaikan tadi, zonasinya itu ini zona pertama, berarti di area ini adalah zonasi untuk buy. Kemudian ini adalah zonasi yang keduanya dia punya. Ini adalah zonasi yang kedua. Ya, kita tunggu saja price sampai ke area zonasi ini untuk buy lagi, karena memang seperti itu kenyataannya. Ya, masuk ke dalam zonasi, setelah itu harga naik berapa poin ini? Setelah masuk zonasi, harga naik kurang lebih sekitar ya 700 poin lah, lumayan. 700 poin lumayan lah, 18% ya. Itu
teman-teman. Jadi kita mencari zonasinya aja di mana sih zonasinya di apa, ini kita temukan di sini gitu. Kalau kita kalau mengambil zonasi dari sini, kita ambil zonasi aja di sini ya. Oke, ketemu kan, ini adalah zonasi pertama dia, ini zonasi yang pertama dia kan, ya kan? Zonasi adalah tempat untuk buy. Zonasi sell di mana? Zonasi sell pun juga bisa ditemukan gitu. Juga ada zonasi sell juga ada. Zonasi untuk take profit pun juga ada. Nah, ini adalah zonasi untuk take profit. Zone pertama buy di harga ini kan, di harga zonasi masuk, lepas di 399 minimum atau lepas di zona yang kedua 42 43. Ini adalah zona untuk melepas kalau naik. Kalau harga turun kita tinggal tunggu dia punya zonasi untuk zona untuk buy. Oke, jadi melihat fasenya memang zonasinya ada di kisaran ini. Ini bisa kita ambil. Tapi kan ini belum close dia. 42 20 dia masih bisa turun lagi kan gitu. So masih kita coba, nanti kita pastikan dulu zonasi yang pas ada di harga mana, menunggu harga close. Harga close-nya dari untuk hari ini. Setidaknya kita kalau sudah tahu harga close-nya maka bisa tentukan harga untuk zonasi buy-nya ya. Harga zonasi buy-nya kira-kira akan ada zonasi buy di harga berapa kan gitu. Oke, kita coba ini adalah zona untuk lepas ya. Ketika masuk ke dalam zona beli, lepasnya di zona berapa? 161 minimum, 261 minimum. Masuk ke dalam zona ini lepas gitu. Nah, itu cara memakai zonasinya teman-teman. Jadi agar lebih memudahkan kita untuk buy dan sell. Karena zonasi itu terjadi apabila sudah ada higher high atau sudah terjadi lower low. Tanpa lower low belum bisa ditentukan untuk zonasi, karena zonasi itu memerlukan support dan resistance. Itu pentingnya mempergunakan menghitung zonasi gitu ya. Jadi perlu lower low, perlu higher high, atau perlu support dan perlu resisten. Teman-teman sudah pernah mengikuti tentang apa itu support resisten, sepertinya mudah untuk mengikuti karena memang kita tinggal upload kita tinggal aplikasikan aja ke dalam zona-zona yang sudah ditentukan. Zonasinya ada di zonasi berapa, zonasi 1 atau zona 2. Kalau 161 zona 1, 261 zona 2, dan 4,6 atau 4,61 itu zona 4,2 lah berapa itu zona ketiga. Ini zona ketiganya panjang ini 4,2 ini zona ketiga. Itu. Ya. Teman-teman silakan like, comment, subscribe di YouTube channel untuk bisa mendapatkan analisa ini setiap hari. Sekali lagi terima kasih yang sudah subscribe di YouTube channel. Bagi yang belum, jangan lupa like, comment, dan subscribe
agar bisa mendapatkan analisa ini setiap hari lagi. Bye bye, have a nice day.